Tanpa adanya channel YouTube Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo, itu keluarga tidak akan mendapatkan bantuan donasi sebanyak itu, paham? Nah guys, jadi banyak banget yang nanya sama kita terkait donasi Mas Agus. Kok bisa dia dapat miliaran tapi masih berharap dengan BPJS dikarenakan video yang aku up terakhir itu. Guys, jujur aja, kita nggak dikasih tahu berapa donasi yang sudah didapatkan. Bahkan kita shock dan kaget. Qadarullah ternyata donasinya sampai 1,5 miliar kurang lebih, dan itu bukan uang kecil. Kok bisa masih berharap dengan BPJS? Kenapa nggak langsung ditangani Pak Agusnya supaya mendapatkan penanganan rumah sakit dan dokter yang terbaik gitu loh? Kan dengan uang segitu bisa melakukan perawatan yang maksimal untuk Pak Agus. Kan donasi juga untuk Pak Agus gitu. Aku juga bingung kenapa tidak dipergunakan dengan baik dan masih ngarep BPJS. Uang miliaran loh guys. Zaman sekarang uang segitu susah banget dicari. Nah, saya coba reaksi hal ini ya cuy ya. Kita lihat dulu videonya, nanti kita komentari. Sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu dong. Maupun itu pakai cash, maupun itu BPJS, semua pakai prosedur. Agus harus nunggu lagi nih, kena TB lagi katanya. Ya Allah, Mbak Novi, inilah yang aku sedihkan. Ini yang aku sedihkan, Mbak Novi. Agus uang segitu banyak, kayak nggak ada artinya. Itu yang aku sedihkan. Tapi Agus bersyukur, Mbak Novi bantuan mereka semua. Itu yang aku sedihkan. Istri Agus tuh kepengen yang terbaik buat Agus. Kita ke Singapura bang katanya. Gimana? Tapi kita nggak tahu caranya gimana. Nah, kalau dikatakan tidak tahu caranya bagaimana, di situ kan banyak sekali yang membantu sebenarnya kan, cara-cara bagaimana pengobatan yang terbaik. Jadi alasan yang tidak tahu caranya ini mungkin lucu juga sih ya. Istri aku sampai bilang sampai dokter di RSCM, kita banyak duit, ada duit, tapi kita nggak bisa gunain katanya. Dia sampai ngomong kayak gitu Mbak Novi. Aku sedih banget aku rasanya. Apa bisa ngeliat aja udah jadi bang, katanya gitu di operasi kok Pak. Aduh, ini nggak diucapkan waktu tanggal 3 kemarin. Betul. Sedih sih aku rasanya. Makanya aku mohon, kalaupun kemarin tuh karena aku bahas BPJS itu karena kayak gitulah, karena beginilah keadaan aku maksudnya Agus urgent, walaupun ada uang itu kayak aduh gimana gitu rasanya. Kita nggak masalahkan itu gitu iya, kan. Makanya kemarin pas dibilang Agus dengar kasih tahu sama Wawa, Mbak Novi bilang kan apa namanya istri Agus apa namanya itu yang ngelipin uang. Oh, saya nggak statement itu. Ada itu, boleh Mbak Novi cek aja semua di rekening istri Agus, iya, di tapi saya nggak ada statement kayak gitu. Saya ada statement, dengerin dulu Pak. Iya. Jadi statement saya hanya kenapa saya merasa dibodohi pada saat tanggal 3. Betul ya, sepakat ya, ini saksinya semua loh. Tanggal 3 masih mempermasalahkan tentang BPJS. Nah, kita bikin permohonan Mas sana sini. Coba kalau kalian udah bilang donasi udah masuk segini, udah nggak usah pakai BPJS, ada nggak statement satu orang yang ngomong kayak gitu? Ini udah saya tahan-tahan nih Bu. Iya. Itu nggak ada loh satupun yang ngomong kayak gitu. Iya, boleh mau orang bodoh, mau orang apa, tapi seenggaknya kasih tahu kita dong. Iya, kita salah, kita ngaku salah. Jangan kayak gitu Mas Agus. Selalu jadi saya di itu. Kalau saya speak up berdasarkan apa yang saya alami. Iya, benar. Itu saya yang bertanggung jawab sepenuhnya Mas Iya, Mbak Agus. Novi. Gitu. Aku kayak gitu. Nggak, jangan gitu. Nggak jangan gitu Mas. Minta maaf Mbak Novi. Akunya. Ya Mbak kenapa nggak jawab dengan benar berapa donasinya? Kan dia mau follow up ke saya kan yayasan. Bukan begitu Mbak, cuma kan waktu itu aku pikir ya udah samain aja lah kayak kemarin kayak gitu. Maksudnya apa sampai dari kemarin itu kan amanah Mbak? Sebenarnya ada banyak aspek ya yang ngebuat Teh Novi ini menjadi marah besar kepada keluarga dari Mas Agus atau kepada Mas Agusnya itu sendiri. Nah, kalau saya pribadi itu ngelihatnya yang pertama, mereka sudah mengetahui jumlah uang donasi itu berapa yang udah terkumpul, tetapi masih berusaha untuk memaksakan penanganan dari Mas Agus ini tetap diusahakan menggunakan BPJS. Dan kalau saya ngelihat ya dari alasan yang disampaikan oleh Mas Agus, ya sebenarnya sederhana aja sih, udah ngakuin aja kalau misalkan di situ itu udah salah langkah. Nah, selanjutnya
ketidakterbukaan mengenai mutasi rekening, berapa donasi yang masuk, berapa yang keluar. Nah, itu tuh yang jadi permasalahannya. Dan ketika dikonfirmasi ke istrinya Mas Agus, itu jawabannya kayak udah samain aja ya kayak yang kemarin. Selanjutnya yaitu ketika mereka itu malah justru membagi-bagi uang donasi ini kepada keluarga. Masalah donasi itu kami mufakat, memang aku mufakat sama istrinya. Uang yang didebitkan sama istri memang pindah rekening sebanyak 250 juta. Nah, itu ada lagi uangnya. Di anak saya, si Ida, itu ada 50 juta. Itu buat apa, Pak? Jadi kalau saya ngelihatnya kayak gini ya teman-teman. Sebenarnya ini kalau misalkan saya lihat keterangan dari Bapak yang udah sepuh itu, kayaknya juga kesalahpahaman. Beliau juga mengatakan bahwa sebenarnya uang-uang yang keluar itu sampai dengan sekarang itu kalau ditanyakan masih ada kok, nggak kepake gitu ya. Cuma memang dari Teknovi itu sendiri tetap regulasinya itu harus jelas, karena poin pentingnya di dalam open donasi ini adalah untuk kesembuhan dari Mas Agusnya itu sendiri. Dan kalau itu yang menjadi poin pentingnya, ngapain uangnya harus dibagi-bagi atau digunakan ke yang lain? Tunaikan dulu tuh poin pentingnya. Dan kayaknya kalau saya ngelihat kayak gini ya, pihak keluarga dari Mas Agus ini mungkin memang karena sebelumnya memang belum pernah menangani ataupun mengelola uang dengan sebesar ini. Jadi kayak bingung gimana nih, uang udah sebanyak ini, gimana cara kita untuk mengelolanya. Dan mereka itu kayaknya kalau saya ngelihatnya beranggapan bahwa uang yang masuk ini itu adalah keseluruhan murni adalah hak dari keluarga dari Mas Agus. Namun yang mereka nggak sadari, yang nggak mereka perhatikan bahwa open donasi yang ini bisa terjadi kan dari bantuan yayasan, ya kan? Itu bantuan yayasan. Makanya pengelolaannya pun juga tidak akan luput dari pantauan yayasan yang dikelola oleh Teknovi ini sendiri. Dan ya kalau saya pribadi gini ya, ngelihat keluarga dari Mas Agus ini sebenarnya kasihan juga, karena mereka ini kan sudah kena musibah. Terus kalau memang harus dipusingkan dengan hal seperti ini, ya juga malah akan tambah pusing juga. Tapi mau bagaimanapun, ya Teknovi juga harus tuh mencari tahu gimana pergerakan uang itu, karena pertanggungjawabannya itu di yayasannya Teknovi, karena yayasan inilah yang membuka pertama kalinya untuk open donasi. Jadi kayak pengelolaannya itu tetap ada di bawah kewenangan mereka. Dan untuk penanganan Mas Agus itu Teknovi sendiri kan sudah menginformasikan di situ bahwa Teknovi ini lagi mempersiapkan Mas Agus itu ke salah satu dokter yang di sana nanti Mas Agusnya ini akan mendapatkan cangkok mata kayak gitu ya. Jadi akan dioperasi. Untuk berapa total nominalnya itu masih belum diketahui. Dan semoga apa yang diharapin oleh Mas Agus ketika pertama kalinya di podcastnya Mas Densu itu akan kesampaian. Memang tidak akan bisa sembuh 100%, tapi minimal dengan apa yang sudah dimiliki saat ini itu bisa menyembuhkan, ataupun apa-apa yang masih bisa dioperasi dan bisa disembuhkan, kenapa enggak, kayak gitu ya teman-teman. Nah cuy ya, jadi ini adalah sebuah pelajaran yang kita ambil dari kejadian ini. Sebenarnya netizen Indonesia itu memiliki jiwa kemanusiaan yang sangat tinggi ya, dan sangat peduli dengan musibah yang dialami oleh Agus ini cuy. Tapi masalahnya di sini adalah kurang amanah ya, dipakai untuk berobat dulu seharusnya cuy ya, malah mengandalkan BPJS. Mungkin nih fungsinya untuk menghemat biaya lah ya, tapi kalau menurut saya cuy ya, uang itu nggak sedikit loh, banyak sekali loh cuy. Jadi jika digunakan untuk berobat, pastilah itu berlebihan ya kan, barulah dipakai untuk keperluan yang lain-lainnya. Nah pasti para pendonasi ini juga berpikirnya seperti itu. Dengan tersebarnya berita bahwa dana itu dipakai buat yang lain-lainnya,
Wajar sih kalau menurut saya, netizen itu banyak yang mengkritik pedas ya terhadap pihak Agus ya. Agus sedih banget, ya kan? Agus sedih banget. Semoga ada orang-orang baik buat ngebantu mata Agus. Nah makanya Agus udah dapat duit langsung ke dokter mata. Ngerti? Itu uang digunakan buat mata Agus biar bisa ngelihat, biar tampan, biar gagah, biar bisa main-main TikTok lagi, joget-joget. Ngerti nggak? Kan enak. Buta tapi rapi, buta tapi ganteng, nggak pakai celana pendek, pakai kapas kesana kemari. Itu kalau Agus bisa ngelihat gaya Agus itu, Agus bakal ketawa, bakalan sedih nengok muka Agus sendiri di. Sayang Agus nggak bisa lihat. Nah makanya cepet-cepet matanya dibenerin. Makin lama makin parah. Itu makin lama itu matanya tuh kayak mana nanti kalau nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Kok malah sibuk ngelapor sana ngelapor sini, bukan ngurusin mata Agus. Matanya dulu sayang anak bunda. Matanya dulu, jangan tambah lama tambah parah tuh mata. Cepet-cepet diobatin. Ntar nggak diobatin makin membusuk, makin nggak genah, tambah parah. Mau bolong ntar jadi ribet jadinya. Makanya pergi aja ke dokter mata dulu. Hari ini laporan kita hari ini perlu waktu. Untuk pertama kali adalah pencemaran nama baik dulu. Setelah kita diskusikan, memang awalnya kita akan laporkan pemerasan. Karena setahu kami donasi yang dikirim ke Agus itu adalah donasi langsung menggunakan rekening Agus, dan tidak pernah ada penyumbang itu memberi kuasa kepada Nopi untuk memasukkan dana tersebut 1,4 miliar tersebut ke rekening yayasan NP. Oleh karena itu kita layangkan somasi dulu lah, karena awal ini kan semua pertemanan baik aja, niat baik. Kalau dia berani menguasai dana tersebut dalam waktu 3x24 jam, dia tidak mengembalikan dana tersebut ke rekening Agus, ya. Agus ini memang Agus tidak mau lagi ya, karena tapi menurut saya ini aturannya, itu bukan uang siapa, itu uang Agus. Dan kedua, untuk yang lain ini saya tunda 2-3 hari. Tetap akan saya somasi buat pencemaran nama baik, buat Ulan, buat Wawa, buat Nita. Itu saya minta Nopi dan Gary ya. Nopi dan Gary untuk minta maaf di media sosial. Jangan permalukan mereka itu. Senin sudah sampai, hari Rabu kami saya laporin. Kemudian istri Agus kita buat laporan tersendiri buat Nopi. Hari ini hanya 1 lembar, ini saya nggak usah pamerin ya, saya ngeliatin bahwa ini adalah laporan kami. Ya nggak usah menyebarkan. Pokoknya ini laporannya. Terlapornya adalah NP, ya, terkait dengan Undang-Undang ITE. Ya, kita anggap ini adalah perjuangan Agus yang difitnah seluruh keluarga besarnya. Benar, betul. Yang dibesar-besarkan. Betul. Kalau Agus mau ngasih sebenarnya itu haknya dia, dan tidak sejumlah apa yang dikatakan itu. Aku udah trauma uang-uang kayak gitu, takut kasih aja bagi dia mah. Aku udah nggak berani. Ya. Kenapa? Masa di situ? Aku terus ngomong aja, ungkap iya. Sedih aku rasanya gitu. Agus yang korban, aku dikasih orang, tapi dibuatin masalah, sampai masalah itu nyebar, dibuat fitnah. Buat apa dibuat kayak gitu? Yang ada aku sakit, semakin sakit gitu. Ya kepintaran bicaranya untuk ngompor-ngomporin orang. Kayak gitu, ngompor-ngomporin orang, bikin panas, mengadu domba keluarga yang susah ini, kedua lemah. Kita keluarga orang susah. Para tabah sebagai kaum pembela kaum lemah, pengacara pembela kaum lemah, terus melakukan advokasi buat Agus. Ya, Agus tidak menjual kesedihan. Justru yayasannya lah yang diuntungkan karena kesedihan, karena empati dan simpati orang terhadap Agus. Jangan kira-kiranya kita itu uang adalah segala-galanya buat kita, sayang. Gak apa-apa. Kalian jangan berantem. Biar aja masyarakat tahu bahwa apa yang diperjuangkan ini adalah untuk membela kamu sebagai istrinya. Jangan sampai dihina. Saya nggak rela istri saya dihina, orang tua saya dihina, keluarga saya dihina. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya. Tapi harga diri keluarga saya adalah nomor 1 bagi saya. Ya, saya buat keluarga NP, ya kita ingatkan lagi kepada kalian, khusus buat keluarga istri kalian, minta maaf baik-baik aja. Khusus Agus, ya. Dan kalian telah ambil semua uangnya. Kalian tidak punya kuasa daripada pendonor untuk mengambil uang itu. Kalian permalukan orang. Kalian ancam. Kalian bilang bahwa kalau tidak akan laporkan ke Dinsos. Siapa yang menyebarkan itu rekeningnya Agus? Siapa yang menggalang dana untuk itu? Jangan kalian bilang 1,5 miliar pergi BPJS. BPJS siapa yang menghina BPJS? BPJS sudah dibayar. Dokternya sama juga. Fasilitas justru hemat, bagus.
dan jelas-jelas dalam TikTok bahwa kau bisa, Agus bisa bermanfaat uang itu buat beli rumah dia, buat beli kontrak. Mohon bantuan Manopi. Untuk di rumah sakit saya pengen perawatan supaya mata saya sembuh. Saya nggak neko-neko. Kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya, nggak usah dibantu saya. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Karena mereka udah mempermalukan saya. Saya orang sakit. Saya dijelek-jelekin. Kemana harga diri dia sebagai wanita? Kalau misalnya dia punya suami, gimana rasanya? Suaminya sakit, istrinya dihina, difitnah. Ya, tidak ada pengguna uang, tidak ada kehabisan uang, ada semua. Kejam. Ada semua. Tapi balasannya kayak gini. Nggak pernah lihat kebaikan saya. Perjuangan saya sebagai relawan nggak dilihat. Saya masih bertanya-tanya nih, kenapa yang disomasi Tenopi sama Bang Densu? Kenapa? Nggak ada urusannya sama Tenopi dan Bang Densu ya. Tanpa adanya channel YouTube Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo ya, itu keluarga tidak akan mendapatkan bantuan donasi sebanyak itu, paham? Nah, ini saya sangat setuju cuy ya. Tanpa bantuan Novi dan Denny Sumargo, maka donasi tidak akan terkumpul sebesar itu. Dan karena jasanya Novi, maka si Agus ini tidak akan seviral ini kan cuy. Harusnya berterima kasih lah ya. Bang, thank you ya buat hari ini. Iya. Apa nih kata-kata hari ini? Jangan menjadikan orang musuh. Lebih baik kita mengasihi dia supaya baik ke depannya. Karena kalau ada keributan, tidak ada yang untung. Jadi jaga diri baik-baik, jaga hati. Semoga ada kedamaian. Amin. Itu aja yang saya bisa Thank you ya Bang. Maaf ganggu udah malam. Iya, thank you. Sukses terus. Iya. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Nah, kalau menurut saya tabayun dulu lah ya cuy ya. Karena lebih baik fokus untuk berobat dan menggunakan energi untuk kesembuhan. Nggak usah lapor-laporan, ujung-ujungnya nggak berobat, nanti malah sibuk dengan urusan tuntut menuntut ya kan. Nah, kalau masalah donasi nih, aku nggak bisa komen cuy, karena yang lebih tahu itu adalah orang yang bersangkutan lah ya, Agus dan Novi dan pihak keluarganya ya. Jadi alangkah baiknya saat ini untuk berusaha bertabayun lah ya kan, berterima kasih karena banyak yang peduli. Itu ajalah komentar kita kali ini cuy ya. Kita komentari lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.